Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke majelis ta'lim ini akan menjadi catatan amal kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat lahir wa batin ketika ngaji di majelis taklim ini. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada kekasih kita yang menjadi keteladanan bagi kita semua, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, sahabatnya, kepada kita semua umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, bulan ini bulan apa? Bulan Ramadan. Kita punya tahun, Bu. Bener juga, agak salah. Dibilang bulan apa? Bulan Juli, bener. Tapi yang saya maksudkan di dalam kalender Hijriyah Islam ini adalah bulan Muharram, bulan pertama, ya. Bulan Muharram merupakan tahun baru Islam yang kebanyakan mah gak elok, gak peduli, lebih menyambutnya tahun baru Masehi. Padahal Masehi siapa lu? Ya kan? Masehi belum tentu juga lahirnya memang tanggal segitu, kan gak tahu juga. Ya, oleh karenanya di bulan Muharram ini yang pertama adalah kita tentunya bersyukur bahwa Allah masih panjangkan umur kita hingga 1445 Hijriah. Ya, luar biasa. Jadi kita terpaut dengan Rasulullah di kala peristiwa hijrahnya itu 1445 tahun. Wah, pendek apa panjang? Panjang. Di sini umur paling berapa tahun? Paling 100. Ya, ini 1445 tahun kita terpaut dengan baginda Rasulullah. Di mana Rasulullah berhijrah dengan Abu Bakar itu menempuh perjalanan yang enggak pendek, Bu. Jadi kalau kita pernah berangkat umroh haji, jarak Makkah Madinah itu kurang lebih 450 km. Kalau jalan kaki, wah gempor, Bu. Naik kendaraan ya 8-9 jaman lah. Ya, kalau naik kendaraan sekarang udah enak. Coba kita bayangkan dulu di zaman Rasulullah dari Mekah jalan kaki, naik gunung yang luar biasa terjalnya. Kalau sekarang aja kalau kita lewat dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah setelah kita landing, misalnya berangkat untuk melaksanakan haji atau umroh, itu jalan udah enak. Kiri kanannya gunung. Enak sekali kalau sekarang. Kalau dulu, Bu, Masya Allah. Apalagi kalau tanya orang tua kita dulu, ya, yang berangkat hajinya naik kapal laut. Kalau sekarang kan tinggal naik pesawat merem udah sampai. Kalau yang nggak transit, ya kan, paling waktu sholat dibangunin. Kalau sekarang gampang. Nah, inilah hijrah baginda Nabi Muhammad SAW yang dijadikan tonggak sejarah tahun baru Islam, karena ini merupakan dasar landasan Islam berkembang di kemudian hari, sehingga sekarang umatnya yang menganut agama Islam hampir mencapai 2 miliar. Alhamdulillah. Dan kita termasuk di dalamnya. Kita pernah bertemu dengan baginda Rasul nggak? Pernah tahu nggak gambarnya kayak gimana? Tapi kenapa kok cinta? Cinta buta? Tidak cinta buta.
karena Allah. Nah ini kita itu kalau sama suami sama pasangan harus begitu. Jangan lihat fisik, tapi lihat bagaimana hatinya. Ya, kita kan nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Kita pernah melihat Allah nggak? Di mana Allah berada? Nggak tahu juga. Atau di arsy, arsy-nya ada di langit. Arsy itu di atas air. Tapi di mana letaknya? Kita nggak tahu. Tapi kita cinta kepada Allah. Wajib cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Rasulullah. Cinta kita harus kepada Rasulullah. Dan cinta kita kepada makhluk harus tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Ibu boleh cinta sama laki, harus. Tapi kalau lakinya badung, nggak boleh ditaati. Ibu cinta kepada anak yang lucu-lucu. Tapi kalau anak itu dipanggil sama Allah, jangan berlebihan berdukanya. Jangan sampai berlebihan. Misalnya begitu. Jadi, atau ibu dulu punya anak, nasihatin anak kita. Nah, kalau kamu pengen menikah, maka nikahmu itu karena Allah, bukan karena misalnya hawa nafsumu. Kalau dia kamu nikahin misalnya karena cantik rupanya, besok-besok 50 tahun tuh keriput tuh cantik. Ya Bu, ini yang di depan-depan. Iya, yang di depan-depan. Lagi usia 20 tahun loh. Kalah tuh artis-artis. Lagi kenceng-kencengnya. Tapi kalau sekarang ngaca, maaf ya Bu, itu beban nomornya banyak. Lihat mata keriput. Jadi kalau kita cintanya karena lahiriah, itu akan lambat laun pudar dan hilang. Maka cinta harus karena Allah. Kalau sudah tua begini emang nggak cinta Pak Ustadz, adanya sayang, rahman adanya. Hub itu udah luntur dengan seiring waktu. Makanya kalau kita mendoakan orang nikah itu, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, samara katanya begitu. Samawa. Samara mah bumbu dapur ya Bu. Gitu dong Bu, kalau salah lurusin. Saya sengaja memancing aja. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka wadah, mawaddah itu kecenderungan kepada fisik. Tapi rahman kecenderungan bukan kepada fisik. Tapi sayang seperti kita sayangnya kepada Rasulullah, sayangnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada anak kita. Anak mau badung kayak gimana gak hilang cinta kita. Anak mau malas kayak gimana, cinta kita tetap sayang sama anak. Jelek-jelek juga anak gua, gitu kalimatnya begitu. Ada ikatan batiniah yang tidak dimiliki. Nah, kita kembali, bulan Muharram adalah bulan tonggak sejarah dalam Islam yang sangat luar biasa. Kita bermunajah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa dan kesalahan kita di tahun yang lalu. Ya, barangkali ada dosa-dosa yang kita lupa untuk tobat. Saking sibuknya kita kadang-kadang lupa istighfar. Ya. Kalau dosanya ke manusia ke Allah mah gampang, dosa yang ke manusia yang beratnya. Nah, kadang-kadang juga kita dosa ke Allah suka lupa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan dosa dan kesalahan kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita yang kita lakukan sepanjang tahun yang lalu 1444 Hijriah. Mudah-mudahan amal-amal soleh kita itu menjadi amal yang makbul, sedekahnya makbul, ya, infaknya makbul, hajinya makbul, mabrur, makbul sama aja. Kalau baroroh itu mabrur, artinya dia pulang haji bertambah kebaikannya. Jadi kalau ada Pak Haji pulang haji jadi jelek kelakuannya, ini parah ini. Kalau haji mabrur itu setelah dia berangkat haji, menyelesaikan rangkaian ibadah haji pulang ke tanah air, maka baroroh mabrurah, artinya dia bertambah terus kebaikannya semakin meningkat. Ya, tapi kalau di kita insya Allah semuanya haji wa hajjah mabrur wa mabrurah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kita masih menghadapi masa yang hebat sekarang ini Bu. Fitnah di mana-mana Bu, terhadap
perempuan, terhadap laki-laki, terhadap umat manusia. Sekarang manusia luar biasa. Dari sisi manapun setan itu masuk. Syahwat itu kan masuk ke dalam 3 hal. Misalnya masuk dalam hal harta, dalam hal harta, masuk ke dalam hal syahwat. Ya, syahwat itu berkaitan dengan seksualitas. Lalu masuk kepada yang namanya pangkat dan kedudukan. Hawa nafsu untuk obsesi tinggi menduduki suatu jabatan. Nah, ruang-ruang ini luar biasa sekarang ini. Coba gara-gara harta yang nanti berkaitan dengan perut, ya, masalah makanan, orang sekarang udah nggak kenal halal dan haram lagi, kan? Yang penting ada hajar. Makanya kita lihat kalau di tayangan televisi, pejabat identik dengan korupsi. Maaf Pak, Bu RW. Di tingkat RT udah sampai ke situ sekarang. Ya, Pak kepala desanya di Kanon, di kampung saya. Di kampung saya, bukan di sini. Di kampung saya, Pak kepala desanya itu nyelewengin dana udah biasa. Dan bahkan membangun skenario. Baik dari mulai pelaporan mengajukan anggarannya, fiktif semua, yang dipotong cuma 1, dibilang 10. Atau bahkan sampai ke tingkat melakukan yang namanya penipuan melalui dirampok orang. Luar biasa tuh. Jadi dia ceritanya bawa uang, ambil uang, mancing, diambil duitnya dari mobilnya, katanya diketok tuh kacanya. Ya kalau kaca kan gampang diketok. Itu di kampung saya di sono. Ini bener, bukan bohong, bukan ngarang. Sampai begitu. Belum lagi jabatan-jabatan yang tinggi. Sekarang pejabat yang baru naik aja tiba-tiba udah korupsi sekarang. Artinya apa? Fitnah terhadap harta, fitnah terhadap perut kita ini hebat sekarang ini. Belum lagi makanan-makanan yang syubhat, riba. Awas nih, indikasi-indikasi makanan yang berbau riba. Belum lagi makanan-makanan yang kita konsumsi dengan sesuatu yang masih syubhat. Sekarang ini contoh misalnya, ini hilafiyah. Orang makan daging KFC, McD, kita tahu nggak kalau itu disembelih? Ya kan? Kita kan nggak yakin kalau disembelih. Tapi kalau kita kayak kemarin gitu kan nyembelih langsung kan enak. Nah itu namanya syubhat. Sesuatu yang ada hal yang bisa jadi adalah bisa mengarah kepada yang haram, remang-remang atau ragu-ragu. Kalau ya Pak Ustadz kan gampang, tinggal baca basmalah. Ya basmalah itu kalau kita emergensi. Tapi kalau ada indikasi bahwa ternyata itu tidak sesuai dengan syariat, kan rawan juga. Makanya kalau ulama-ulama yang terjaga nggak mau makanan-makanan begitu. Dia kalau makan daging, dia harus melihat sembelihnya. Makanya harus melihat bahkan dia yang menyembelih. Saya punya guru dulu di Garut dulu, nggak mau yang makanan begitu-begitu, fast food. Kalau mau makan ayam, sembelih di depan matanya. Jadi insya Allah yang nyembelihnya pun harus muslim. Kita nggak tahu. Kalau di luar negeri maaf gitu, misalnya di perusahaan yang luar negeri itu kalau yang namanya daging sapi kan nggak disembelih dulu, sapinya langsung dilempar hidup-hidup. Iya, dilempar hidup-hidup di mesin giling. Yang nanti mesin giling itu milah-milah tuh darahnya, kulitnya. Kalau kita lihat begitu tuh, nanti akan keluar dagingnya terpilah. Diniatkan nggak bagaimana proses kezaliman terhadap binatang? Kan nggak boleh dalam Islam. Nah, kalau kita kan nggak tahu enak aja bulat dimakan di dalam donat atau di dalam apa namanya burger, ya kita kan nggak tahu gitu. Nah baik. Jadi artinya kita mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan untuk tidak terjerumus kepada hal ini. Ya, belum lagi tantangan syahwat. Coba tantangan syahwat ini luar biasa. Sekarang banyak orang yang selingkuh. Ya, Ibu tahu selingkuh? Selingan indah keluarga utuh. Sekarang ini Bu, kalau Ibu lihat, kalau Ibu iseng-iseng, bacalah di Google, angka perceraian semakin melambung. Dan hebatnya sekarang yang menggugat itu rata-rata kebanyakan perempuan. Kalau ditanya apa coba? Alasannya suaminya selingkuh. Kalau ditanya suami kawin lagi, suami nggak pulang-pulang, tergoda oleh perempuan lain. Kalau ditanya begitu rata-rata. Nah inilah yang
antisipasi kita menghadapi gejala-gejala yang sangat luar biasa. Ya, makanya kita perlu mempersiapkan hal-hal dalam rangka menanggulangi hal-hal tersebut. Nah, di momen tahun baru Islam ini, maka ada 3 hal yang bisa ibu jadikan bekal dalam menghadapi berbagai macam tantangan tadi, dari sisi harta, sisi syahwat, maupun sisi-sisi keinginan-keinginan terhadap sesuatu yang di luar kehalalan dan keseharusannya. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah, yuk kita antisipasi jebakan dan bujuk rayu setan. Ingat, kita punya musuh yang abadi yang bernama iblis, yang pasukannya bernama setan. Jadi bapak kita ini musuh warisan sebenarnya. Ya, ini musuh warisan bapak kita nih. Ya, musuh warisan bapak Adam. Dulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan menyempurnakan penciptaannya, Allah memerintahkan malaikat bersujud, termasuk di dalamnya adalah iblis. Iblis itu bukan dari malaikat, kana minal jin, dia adalah golongan jin. Jadi jin itu lebih dahulu diciptakan dibandingkan manusia. Nah, ketika diperintahkan untuk bersujud nggak mau. Kenapa nggak mau bersujud? Karena merasa hebat, merasa dia lebih mulia, merasa dia lebih segala-galanya. Nah, ini hati-hati nih. Kalau ada orang sombong begini, nah ini, ya saya nggak nyebut loh Bu. Kalau orang udah begini udah nah ini iblis tidak mau bersujud kepada Adam dengan alasan ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab. Aku diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah, dari yang rendah. Itu makanya kemudian tidak bersujud, maka terjadilah proses permusuhan antara iblis dengan manusia, dengan Nabi Adam yang turun temurun sampai sekarang. Kenapa turun temurun? Karena iblis diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mati sampai nanti hari berbangkit, baru Allah tetapkan dia sebagai penghuni neraka. Dan iblis memiliki pasukan-pasukannya dari jenis manusia dan jenis jin. Nah, inilah yang harus kita antisipasi. Bu, jangan pengen bertemu dengan iblis dulu, bertemu dengan setan aja sudah kelimpungan, apalagi bertemu dengan iblis, ya. Karena iblis ini hebat sekali, ya. Mungkin sekarang tandingannya susah, ya, tandingannya susah. Tapi kita punya sesuatu yang diberikan Allah sehingga mereka tidak akan mampu menggoda kita. Nah, ini kita harus menganggap setan itu musuh untuk kita. Ingat, setan itu dia menggoda dengan berbagai macam cara, menyesatkan kita dengan berbagai macam cara. Yang pertama dengan tazyin. Apa itu tazyin? Tazyin itu memandang indah kehidupan dunia ini. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal haris. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi iblis menjadikan kehidupan dunia dengan isinya itu jadikan indah oleh kita. Maka sekarang kan orang sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Dikasih dia rezeki yang agak banyak, usahanya lancar, buka cabang di mana-mana. Ke masjidnya jadi jarang, ke majelis taklimnya jadi gak sempat. Yang dipikirkan dihitung-hitung, ini toko sebit yang satu ini berapa untungnya. Yang dipikirkan oleh dia bagaimana mengembangkan bisnisnya sehingga akhiratnya akan terbengkalai, sedikit terbengkalai. Maka dijadikan indah permainan ini. Kemudian dijadikan indah pula kita berlebihan terhadap kecintaan terhadap pasangan kita. Hati-hati, jangan berlebihan kalau cinta kepada suami, sedang-sedang saja. Kalau ditanya sama suami, yang punya suami, ya nanti kalau nggak punya suami, insya Allah suaminya sudah menunggu di surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau tanya suami, bunda sayang sama ayah. Oh, bunda sayang sama ayah, tapi sayangnya bunda lebih besar kepada Allah dan Rasulullah dibandingkan kepada ayah. Kalau ayahnya melenceng, bunda nggak sayang. Gitu dong. Ini mah lakinya ganteng, lakinya kaya,
bunda sayang sama ayah banget. Nggak boleh berlebihan kita, ya, nggak boleh berlebihan terhadap hal itu. Ya. Kemudian dijadikan indah pula oleh setan kepada kita adalah kecintaan terhadap kesenangan dan hobi. Apa hobinya? Macam-macam. Ada hobi A, hobi B, hobi C. Kecintaan terhadap apalagi kendaraan, kekuasaan, harta dan lain sebagainya. Nah ini ya dijadikan oleh setan yang merupakan senjatanya, menjadikan manusia kita ini menganggap indah kehidupan dunia sehingga kita mengalahkan akhirat kita. Oh ini hati-hati ya Bu, hati-hati kita menghadapi. Yang kedua yang dilakukan oleh setan ya adalah membuat sesuatu itu diringan-ringankan atau tahyin dalam bahasa Arabnya. Apa itu? Ntar dulu baru jam 1 duhur, ntar tunggu dah sejam lagi, jam 2 dah gua sholat duhur. Gampang sholat mah, ntar dulu tanggung. Akhirnya bablas nggak sholat, menganggap enteng sesuatu pekerjaan yang diperintahkan agama. Ntarlah lagi balik mah gampang, yang penting menongkrong dulu di mall biar dia nyari makan sendiri. Ini bahaya yang seperti ini, menganggap ringan sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Hati-hati ya, seolah-olah benar ya. Nah kemudian yang dilakukan oleh setan adalah talbis, mencampur adukan kebaikan dengan keburukan. Contohnya apa? Contohnya begini Bu, ibu sedekah, tapi sedekahnya dari hasil mencuri, hasil korupsi, atau ibu sedekah ingin dipuji oleh orang lain bukan karena Allah. Nah ini mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Dan ingat, yang batil itu bisa menghancurkan yang hak. Ibu sedekah 1 juta untuk kegiatan 1 Muharram, tapi ibu ngomongin tuh, wah kalau nggak ada gua nggak jalan acara. Wah kalau nggak saya nyumbang itu aqua nggak bakal ada. Batal pahala kita. Artinya keburukan yang hanya sekedar diucapkan tetapi dampaknya bisa merusak kepada kebaikan. Maka kita hati-hati dalam beramal. Ikhlaskan amal kita karena Allah, bukan karena ingin dipandang atau dipuji oleh orang lain. Itu yang dilakukan oleh iblis atau oleh syaitan dan pasukannya. Bisa jadi teman kita nanti yang ngomong gitu, bisa jadi bisikan hati kita. Ini hati ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya Bu, Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau mau tidur baca muawwadzatain dulu 3 kali, An-Nas, Al-Falaq, kemudian boleh langsung ayat kursi, usapkan ke seluruh tubuh kita. Bahkan ulama-ulama kita menganjurkan sebelum melaksanakan sholat baca dulu itu. Lama banget Pak Ustadz ya kalau sholat sendirian, sholat sebelum tahajud. Jadi minta tolong dulu sama Allah, baca dulu kemudian barulah kita mulai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Agar tidak was-was hati kita nih. Jangan-jangan kita lagi sholat Allahu Akbar ingat sama yang lain di sini. Kan sering kejadian begitu. Kalau kita sholat berjamaah masih mending. Kalau kita sholat berjamaah insya Allah yang nanggung imam. Enak kita kalau berjamaah. Tapi berjamaah itu kan sholat-sholat yang dipardukan, ya kan? Tapi sholat-sholat sunnah kan dianjurkan untuk sendiri dilakukan. Nah, yang dimaknai hati-hati kita sholat. Jangan sampai ketika sholat tiba-tiba kita ngeracok kemana-mana, ya Bu. Makanya Ibu kalau sholat berjamaah lebih enteng. Kita sholat berjamaah Allahu Akbar sambil merem. Kita nggak baca saja kita termasuk sholat. Yang penting dalam mazhab Syafi'i baca Al-Fatihah. Misalnya Allahu Akbar. Dah kita dengerin imam, kemudian kita baca Fatihah. Nggak baca yang lain tuh, nggak baca surat. Sah nggak sholatnya ketika berjamaah? Sah. Kemudian kita baca sujud ruku, kita cuma bacanya Subhanallah. Kita rasa nggak? Kita ikuti imam tuh. Kira-kira sah nggak? Sah sholat kita selama tidak ada hal yang membatalkan.
Yang membatalkan kan jelas batalkan wudhu kita kan, apa ya, keluar angin ataupun lain sejenisnya. Kita sah, enteng sebenarnya kalau sholat berjamaah bagi makmum. Yang berat itu bagi imam. Yang berat itu jadi imam. Oleh karenanya Bu, kalau kita sholat sendiri tadi itu, kalau kita sholat tahajud, sholat duha, jangan dulu Allahu Akbar, jangan dulu. Tenangkan pikiran dan hati kita, baca muawwadzatain, kemudian baru kita niatkan, ya Allah, saya niat sholat duha 2 rakaat karena ya Allah. Allahu Akbar, tinggalkan yang lain. Ketika Allahu Akbar itu kita menafikan selain Allah. Makanya kenapa mengangkat tangan Allahu Akbar? Allah Maha Besar, yang lain nggak ada, gitu maksudnya. Maka ketika sholat itu hanya Allah yang ada. Jangan Allahu Akbar, cucian Allahu Akbar, kosong. Jangan begitu. Maka sholat itu dalam keadaan tenang, tentram, jangan gundah. Dalam artian jangan belibet dengan pikiran-pikiran yang keduniaan. Ustaz, bagaimana kalau saya lagi punya masalah, lagi sholat, justru punya masalah, bersihkan. Ketika kita akan menghadap Allah dalam sholat kita untuk mengadu permasalahan kita, disitulah kita seolah-olah sedang berhadapan dengan seorang yang akan memberikan solusi kepada kita. Ya, jadi kayak begini Bu, ibu terlilit utang, ya, maka yang ada di pikiran itu bagaimana cara membayar utang, bagaimana mencari yang mau ngutangin, kan gitu kan. Nah, tiba-tiba sudah ada orang yang mau ngutangin dan akan memberikan sebesar-besarnya bagi kita, bahkan akan ditambahkan daripada hutang itu, akan dilebihkan. Kira-kira fokus nggak kita akan kepada orang itu? Nah, itu kita sholat begitu. Kalau kita ada masalah, maka fokus kepada Allah. Maka ya Allah, kenapa ya, kenapa si B, si C dan lain sebagainya, masalah kita curhat. Ya Allah, saya minta petunjuk kepadamu ya Allah. Maka hadirkan Allah di situ, kita ngadu dengan membaca asma-asma Allah. Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi wa bla 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 sampai akhir. Kita maknai itu. Ya Allah, saya serahkan jiwa ragaku kepadamu ya Allah, salatku, ibadahku seluruhnya ya Allah. Baca kita baru Fatihah. Fatihahnya dimaknai. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, bla 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 sampai akhir. Maka kalau kita mampu melakukan sholat seperti itu, maka setelah sholat, saya jamin tenang jiwa kita. Walaupun hutang banyak, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Walaupun masalah kita banyak di rumah tangga dengan anak-anak kita, di masyarakat, Allah akan berikan jalan keluar. Yakin. Yang penting harus ya yakin. Tapi kalau kita nggak yakin, pasti nggak bakal benar. Yakin. Saya ngalamin hal itu, sering sekali saya mengalami berbagai macam hal. Kalau kita yakin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita. Apapun itu. Tapi catatannya bertawakal. Tawakal itu artinya apa? Menjaga yang halal, meninggalkan yang haram. Artinya tawakal, bertakwa itu. Maka bertakwalah kita kepada Allah. Itu yang pertama. Artinya bahwa mari kita kenali setan dengan langkah-langkahnya. Waspada, jangan sampai kita terjerumus ke dalam bujuk rayu setan ini. Hati-hati Bu. Banyak orang mulia jatuh gara-gara ini. Banyak orang yang hebat menjadi hina gara-gara ini. Ya Bu, di berita-berita ada ulama besar punya pesantren perkosa santrinya, jatuh di. Ada orang jabatannya tinggi, menduduki jabatan yang tinggi, gara-gara perempuan jatuh dia begitu. Ada orang juga yang hartanya banyak, gara-gara begitu jatuh juga. Hati-hati, banyak yang jatuh, laki-laki maupun perempuan. Ya, laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya waspada kita terhadap bujuk rayu setan, jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan adalah mari kita sama-sama kendalikan hawa nafsu amarah kita. Nafsu amarah
Ini orang nih kalau udah merasa hebat ini sering terjadi. Ya, kadang-kadang maaf saja orang berpuluh-puluh tahun berumah tangga gara-gara nggak bisa nahan hawa nafsu amarah bisa KDRT. Ya, orang sayang-sayangan, sayang banget sama pasangan, gara-gara nggak bisa mengendalikan hawa nafsu amarah, dia kemudian menzolimi pasangannya, atau bisa bahkan membunuh anaknya. Ibu sering dengar di televisi ada orang yang membunuh anaknya gara-gara takut nggak bisa kasih makan. Ada itu di berita. Ada juga orang yang membunuh istrinya gara-gara ketahuan selingkuh, kemudian dimutilasi istrinya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oleh karenanya kendalikan nafsu amarah kita. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama yang kita lakukan adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Kalau di dalam tasawuf ada 3 tahapan, namanya takhalli. Yang pertama, takhalli itu ngosongin jiwa kita dari urusan-urusan selain Allah. Jadi kita itu kosongkan ketergantungan kepada selain Allah, kosongkan kepada pikiran, makan nggak nih, masalah dunia lepaskan dulu. Jadi kalau lagi zikir Bu, jangan mikirin dunia dulu. Ibu kalau lagi zikir di tengah malam nih, saya lihat kan ibu-ibu ini ahli tahajud semua nih, ya, tahajud 2/3 malam, insya Allah semua ahli tahajud. Terlihat dari pancaran cahaya di wajahnya dan ada tulisan T di tengah-tengahnya, ya, ahli tahajud. Ya. Ketika ibu tahajud, selesai tahajud akan berdoa melalui kamar zikir-zikir. Maka yang pertama takhalli, kosongkan hati kita dulu, kosongkan dari urusan-urusan selain Allah. Dunia lepasin dulu, lepasin. Masalah nanti dagang pagi lepasin dulu, nasi uduk udah matang belum, lepasin dulu dah, atau lain sebagainya. Takhalli, kosongkan diri kita sehingga hati itu kosong, nyaman. Ya Allah, nggak kepikiran lagi masalah ke dunia. Baru setelah itu tahalli, masukkan Allah ke dalam jiwa kita. Yang ada dalam hati kita hanya la ilaha illallah. Dalam hati kita hanya ada tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada kekuatan kecuali karena Allah. Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kalau mau zikir awali dengan itu. La ilaha illallah. Sampai nyaman. Kalau ada tasbih, ambil tasbih. Biarkan tangan ini berhenti sesuai dengan kehendak tangan itu. Nggak usah dipatokin 100.000, biarkan aja ngalir. Kalau masih nyaman, teruskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu baru la haula wala quwata illa billah. Baru berikutnya hasbunallah atau hasbi Allah kalau untuk sendiri. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sampai di situ hati nyaman, baru tajalli kita merasa benar-benar bertemu langsung dengan Allah. Maka disitulah kita minta sama Allah, berdoa kepada Allah. Doa dengan tetesan air mata, doa dengan suara yang rendah, penuh harapan dan rasa takut. Jangan doa ini kayak orang bentak-bentak orang. Ya, doa Rabbana atina fid dunya. Di mana mau ngasih kayak begini, orang mau minta duit atau minta minjem uang, minjem duit gua. Baru-baru ngasih. Ya ilah, doa itu dengan hati, dengan jiwa kita kepada Allah. Coba ibu ibu mungkin bisa melihat di surat Maryam. Surat Maryam menceritakan tentang yang pertama Nabi Zakaria dan Yahya. Nabi Zakaria itu di tengah ketuanya gak punya anak. Bayangin, ya, dia meminta kepada Allah, mengadu dengan aduan doa yang luar biasa. Ya Allah, saya sudah tua ya Allah, saya takut generasi saya terputus ya Allah. Saya minta ya Allah, berikanlah anak untuk saya ya Allah. Minta dengan sungguh-sungguh. Begitupun Siti Maryam. Yang dilakukan Siti Maryam luar biasa juga. Termasuk juga Nabi Ibrahim. Ya, jadi di dalam surat Maryam itu ada 4 kisah yang dikisahkan.
Pertama Zakaria dan Yahya, yang kedua Siti Maryam dan Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga Nabi Ibrahim dan orang tuanya. Kenapa? Nabi Ibrahim pada saat itu ada kalimat bahwa Nabi Ibrahim akan memintakan maaf kepada Allah untuk orang tuanya yang menyembah patung. Nah, dan yang ketiga cerita Nabi Musa. Yang berikutnya adalah tentang kekuatan-kekuatan yang diberikan Allah kepada kita umat Islam. Di dalam surat Maryam, Bu, surat ke berapa? 19. Harus hafal, Bu. Harus sering dibaca surat Maryam ini. Ya, surat Maryam coba dicerita tentang kisah Siti Maryam. Itu luar biasa, keteguhan seorang perempuan. Keteguhan seorang perempuan yang luar biasa, yang menghadapi hinaan, hujatan, cacian, makian dari orang-orang, tapi tetap teguh dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Bu. Jadi kendalikan hawa nafsu kita dengan zikir kepada Allah. Lalu yang kedua, kendalikan hawa nafsu kita dengan puasa. Ini bulan Muharram nih. Ya, Lebaran anak yatim. Sekarang hari 7 ya, 7 Muharram. Maka masih ada kesempatan puasa kita. Ya, yang agak yang kadang-kadang emosinya gampang kesulut nih, biasanya emosi gampang kesulut bisa dilihat dari berat badan tubuh. Kayak saya nih, kalau orang yang agak berat-berat banyak lemak kayak saya, itu gampang banget ngambek. Karena biasanya setan itu masuk ke dalam perut kita. Oleh karena jangan terlalu mengenyangkan perut. Jangan-jangan sedikit-sedikit lapar, sedikit-sedikit lapar. Tapi banyakin puasa, minimal dalam sebulan itu ya 3 kali lah, di pertengahan bulan. Kalau juga nggak mampu, yang minimal sebulan sekali. Nyelipin dikit dah, nyelipin dikit. Tapi minta izin dulu sama suami. Ya, yang bagi punya suami. Kalau yang nggak perlu mah nggak perlu, yang nggak ada suaminya mah ya minta izin dulu sama suami. Insya Allah nih, kalau kita mengenyangkan perut kita terlalu berlebihan, itu hawa nafsunya luar biasa. Coba, Bu, kalau orang udah enak makan, enak tidur, enak makan nih, itu nafsu hewaniyahnya luar biasa, mengendalikan nafsu amarahnya luar biasa. Tapi kalau puasa, orang puasa lebih cenderung mampu mengendalikan hawa nafsu. Coba saja, Ibu lagi ketika tawaf kemarin, ketika tawaf di Mekah sono, dalam kondisi yang kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita emosi benar-benar rendah sekali. Makanya di situ di Mekah itu jangan sekali-kali kita berantem sama pasangan. Yang suami istri berangkat, hati-hati, karena luar biasa godaannya. Kalau seandainya kita nggak bisa mengendalikan, itu bisa ribut suami istri. Kalau ribut itu udah rusak haji, nggak boleh. Wala fusuqa wala zilala fil hajj. Nggak boleh berbuat fasik, sesuatu yang merusak maupun berdebat pun nggak boleh. Tapi perbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, puasa bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang luar biasa, yang perlu kita melakukan saum di dalamnya. Karena ada beberapa keterangan keutamaan saum di bulan Muharram atau tahun yang namanya puasa Asyura. Walaupun berkaitan dengan ini ada sejarah tentang peristiwa di Karbala. Ya, ini tidak perlu kita sentuh. Yang penting puasanya dulu dah. Peristiwa-peristiwa yang seperti itu biarkanlah sejarah. Namanya sejarah, Bu, kadang-kadang berkaitan dengan politik. Kalau sudah politik meliur, kata orang bilang, dah kita puasa saja di bulan Muharram ini. Kalau perlu 3 hari lah, minimal 3 hari ya puasa kita untuk menahan, mengendalikan hawa nafsu amarah kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan zaman ini, terutama pada ibu-ibu ini, para perempuan, adalah yuk kita sama-sama menggapai ridhonya Allah. Bu, kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Coba ibu hitung, banyakkan nikmat Allah atau banyakkan amal kita. Itu ibu sholat sehari semalam berapa? Kalau 5 waktu kali 10 menit paling berapa? 5, 10, 1 jam. Kita cuma diminta sama Allah 1 jam saja untuk sholat wajib. Dan ada 23 jam
Kemana ini? 20 tiba dibandingkan satu banyak mana Bu? Banyakkan ibadahnya apa kita banyak urusan kitanya? Urusan kita. Sekarang saya tanya lagi, nikmat Allah kira-kira bisa dihitung nggak sama kita? Nggak bisa. Kita sholat bisa dihitung, sholat 5 waktu, rokaatnya 17 totalitas, ditambah sholat sunnah total 50 dah ya. 50 berdasarkan hadis Isra Mi'raj, di mana Rasulullah sempat oleh Allah diwajibkan sholat 50 waktu. Oke, 50 waktu lah dianggap satu hari satu malam kita melaksanakan sholat antara wajib dengan sunnahnya. Tetapi nikmat Allah coba ibu cabut aja salah satu nikmat. Maaf ya Bu, misalnya ibu masih punya gigi Bu, giginya nyut-nyutan misalnya, sakit gigi, kira-kira berasa nggak hilangnya nikmat Allah? Daripada sakit gigi lebih baik sakit hati. Begitu dibalik tuh. Ya kan? Nikmat Allah hilang satu aja baru terasa. Ya, coba kalau seandainya misalnya masa jauh-jauh nikmat sejuk ini tiba-tiba nggak hujan 2 tahun, tiba-tiba terasa banget. Ya, sekarang hujannya nggak sebulan nggak hujan aja panasnya naik. Ya, Bekasi ini bisa suhunya bisa 34, 35 kalau nggak hujan. Ya, di Saudi kemarin sempat hampir 50, bahkan lebih dari 50. Nikmat begitu oleh Allah cabut aja terasa oleh kita. Artinya apa? Kita masuk surga Allah itu bukan karena pahala amal kita sesungguhnya, tetapi adalah karena ridho Allah. Maka tugas kita adalah bagaimana mencari ridho Allah. Kita sholat, kita zakat, kita sedekah, kita infak, kita ngaji dan lain sebagainya, hakikatnya mencari ridho Allah. Nah, bagi para istri, ridho Allah itu di dunia itu hanya ada kepada 2 orang. Untuk istri ada pada suami, untuk anak ada pada orang tua. Ya, sekarang Pak Ustadz, saya sudah nggak punya suami, saya sudah tidak punya lagi orang tua. Kemana saya mencari ridho Allah? Maka sesungguhnya kita sudah diberikan keutamaan oleh Allah. Derajatnya kita sudah naik sekarang ini. Derajatnya kitalah yang memberikan ridho kepada anak-anak kita. Makanya hati-hati. Anak-anak yang masih ada orang tuanya, khususnya ibunya, raih surga Allah dengan ridho orang tua. Jangan sampai orang tua sekarang, ya Allah, ya maaf ya, kadang-kadang orang tua sudah pikun, sudah rentah, ditempatin di rumahnya dia aja kata, sampai kemudian yang parah dititipin ke panti jompo, ya, dititipin ke panti jompo, bayar per bulan sekian, padahal itu lahannya surga kita. Kadang-kadang ya Allah, kalau kita lihat orang-orang sekarang banyak yang begitu, padahal itu lahan pahala untuk kita. Jadi untuk para perempuan, para anak yang masih anak khususnya, yang sudah tidak punya suami, terutama kalau yang punya suami sekarang ke orang tua, ke suami. Jadi istri itu ridhonya kepada suami. Jadi kalau diurutkan begini, untuk istri maka ridhonya kepada suami, tetapi untuk suami dan yang lain-lainnya itu kepada orang tua. Makanya kalau suami ngasih sama orang tua jangan dilarang-larang, malah harus didukung. Misalnya ini ayah suami kita tiap bulan masih ngirimin juga sama orang tuanya, karena memang kewajiban, kewajiban. Tapi tetap suami harus ngasih tahu, jangan sembunyi-sembunyi, nggak boleh. Rumah tangga itu harus terbuka, jujur, bertanggung jawab. Ayah mau kemana? Ke rumah. Ya udah, ayah mau ngapain? Ayah biasalah, ayah mau ngasih bulan. Berapa ya? Ya udah tambahin dari rumah. Hebat begitu. Ya, tambahin. Kenapa? Karena istrinya sudah bisnis online. Ya kan, sekarang para istri sekarang nggak usah kerja, cukup buka handphone. Ya kan, sekarang kan begitu, buka handphone, buka all shop, online shop, jual barang yang nggak pernah kelihatan. Ada, maksudnya kayak Ibu Hajah misalnya, tinggal buka ya Bu, nggak perlu lagi ke sono anak buah lah. Ibu Hajah mah tinggal di rumah aja, buka laptop, tinggal jual, ada pesan klik kirim, gampang kan, berpenghasilan kan. Bahkan sekarang ibu-ibu lebih besar penghasilan dari bapak-bapak yang kerja di pabrik. Serius, sekarang ibu-ibu yang cerdas, yang gesit, itu penghasilannya lebih hebat dibandingkan bapak-bapak yang gajinya UMR.
Apalagi UMR-nya maaf kalau di Bekasi gede. Kalau UMR-nya di misalnya di Garut, di Bandung kecil. Di Garut aja 2,8 nggak sampai 3 juta. Coba kalau di Bekasi lumayan 5,7, 5,8, 5,2, 5,3. DKI Jakarta 5 lah. Tapi kalau gaji ibu-ibu di online, sekarang sehari, maaf ya, kalau sehari laku sampai 1000 aja ya, 1000 porsi udah berapa? Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi yang kita lakukan adalah kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Caranya apa? Kalau kita mau masuk pintu mencari ridho Allah dengan sholat, maka raihlah ridho Allah itu dengan sholat kita. Perbanyak sholat tahajud, sholat duha jangan ditinggalkan, sholat yang lain jangan ditinggalkan. Banyak sholat. Kalau perlu sholat hajat tiap hari nggak apa-apa. Sholat tasbih tiap hari laksanakan. Ya, sholat tasbih jangan cuma setahun sekali doang. Sholat tasbih, sholat hajat, sholat yang lainnya. Selalu kita sholat minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yang pokok adalah sholat duha dan sholat tahajud. Itu yang pokoknya, yang sangat diutamakan sekali berdasarkan nas daripada Rasulullah. Jadi sholat duha jangan tinggalkan, minimal 2 rakaat. 2 rakaat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malamnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya mau masuk mencari ridha Allah dari pintu sedekah. Masuk pintu sedekah. Masukin pintu sedekah kita. Kita punya rezeki, kita kasih kepada anak yatim. Ini rebalapnya anak yatim sekarang ini. Maka kita punya kelebihan, ya Allah, alhamdulillah dari bisnis saya nih ada, saya sekarang melebihi daripada target, maka saya akan keluarkan minimal misalnya kalau perlu 10%. Jangan 22,5%, kecil 2,5%. Kalau sekarang misalnya omset dari penjualannya mencapai 100 juta, keluarkan 10 jutanya. Hebat ya. Kita ngadain acara tiba-tiba ada yang menonton 10 juta. Luar biasa. Jadi keluarkan dari pintu sedekah itu, tapi catatannya hati-hati. Lakukan dengan ikhlas karena Allah. Pak, saya nggak bisa dari pintu sedekah, dari pintu apa? Silakan dari pintu yang lain, dari si pintu puasa boleh. Dawamkan, istiqomahkan puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud. Ya, sekarang puasa, besok enggak, puasa enggak, silakan. Atau kita mencari sebulan 3 kali saja, tidak 3 hari aja dalam 1 bulan, enggak apa. Itu semua kita lakukan dalam rangka mencari doa Allah. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Yang pertama, saya ulang lagi, mari kita antisipasi bujuk rayu setan, jangan sampai kita terjerumus kepada jebakan setan ini, yakni bahwa kita untuk menghindari jebakan-jebakan setan ini adalah yang pertama yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak akan mampu menggoda kepada orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Nah, ini bu kuncinya bu. Maka kuatkan imannya, mantepin sih, ya Allah, ya Allah. Apalagi kalau udah sendiri bu, masya Allah, udah fokus sama Allah, ya Allah. Kekasihnya sekarang Allah. Jadilah Khalilullah sebagaimana Nabi Ibrahim. Jadi kekasih Allah. Kalau sudah jadi kekasih Allah, indah, enak jalan hidup itu. Kemana-mana juga. Karena kita selalu dilindungi oleh kekasih kita yang segala maha gak ada yang maha lagi. Itu. Dan termasuk juga kita kalau punya keluarga, masih punya pasangan, masih punya anak, jadilah kita orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, kuatkan iman. Kalau iman kuat, insya Allah ya, kemanapun kita jalan, dimanapun kita berada, akan tetap di jalan yang benar dan lurus. Kemudian setelah iman yang benar, amal yang banyak tadi. Amal karena Allah semua, sholat karena Allah, zakat karena Allah, infak karena Allah, puasa karena Allah, semua karena Allah. Ke majelis taklim bukan pengen pamer, ke majelis taklim bukan karena malu, tetapi saya ke majelis taklim karena saya mencari ridho Allah. Niatkan begitu, niatkan karena Allah semua. Maka setelah itu bertawakallah kita kepada Allah. Tawakal artinya kita menggantungkan hasilnya kepada Allah. Ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Ya, kalau kita bagus berusaha, insya Allah hasilnya bagus, niatnya bagus, caranya bagus, maka insya Allah pahala dan keridhaan Allah yang akan kita capai. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama kendalikan hawa nafsu kita ini. Ya, apalagi yang muda-muda, kalau yang tua insya Allah lah kuat lah. Tapi tetap aja kadang-kadang yang tua kembali ke anak kecil. Banyak yang maaf ya Bu, semakin tua semakin nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maaf, kadang-kadang ada cerita kisah di rumah tangga cerai gara-gara mertuanya bawel gitu, ada yang begitu. Hati-hati untuk orang tua. Orang tua harus semakin bijak, semakin mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan kepada yang muda-muda pun yang masih produktif, kendalikan hawa nafsu kita. La taghdab. Jangan gampang marah, jangan marah. Kalau orang melakukan kesalahan kepada kita, maka sebelum dia meminta maaf kepada kita, jadi orang udah nginjek kaki kita, gak usah dulu marah-marah dulu, aduh udah saya maafin, itu langsung sebelumnya meminta maaf sudah kita maafkan. Dan yang ketiga, mari kita sama-sama agar kita semua ini mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai amal-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, khususnya pada bulan Muharram ini. Kita semua akan menjadi hamba-hamba yang semakin kuat dan kokoh imannya. Kita semua akan semakin terpacu untuk melaksanakan amal-amal soleh, dan kita semua akan terlindungi dari bujuk rayu setan sehingga kita akan selamat di dunia wal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwal hayyul qayyum, wal hayyul qayyum, ya latif, ya jabbar, ya ghaffar. Antallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil habibin wa syafi'in ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. Allahumma ya Allah, pada siang hari ini kami bermunajat kepada-Mu ya Rabb. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ya Allah ya Rahman ya Ghaffar, kami sadar kami bukan hamba-Mu yang sempurna. Tiada saat, tiada waktu kecuali kami sering berbuat salah, dosa dan maksiat kepada-Mu ya Rabb. Oleh karenanya kami mohon ampunan, kami mohon ampunan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rahman ya Ghaffar ya Jabbar, kami menghadapi tahun baru Islam. Mudah-mudahan Engkau akan memaafkan segala dosa kesalahan yang telah kami perbuat di tahun yang lalu. Terimalah amal ibadah kami, amal soleh kami di tahun yang lalu. Berikanlah kami kekuatan untuk mampu melawan musuh setan kami yang bernama setan dan pasukannya ya Rabb. Jadikanlah kami selamat dari fitnahnya ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami mampu mengendalikan hawa nafsu kami ya Rabb. Jadikanlah jiwa dan hati kami tenang, tentram ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang yang mampu menggapai ridha dan kasih sayang rahmat dari-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahman ya Jabbar, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan saleha, dan jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah, lapangkanlah untuk kami rezeki kami, luaskanlah rezeki kami, berikanlah anugerah
limpahkan kepada kami rezeki yang halal, yang lapang, yang luas, yang barakah, yang mampu kami pergunakan di dalam rangka beribadah kepadamu ya Rabb. Allahumma ya Allah, permudahlah segala urusan-urusan kami, urusan untuk dunia kami maupun urusan akhirat kami. Rabbana wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.